Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan bola boba, anti gagal untuk minuman es boba, kekinian, bahan simple dan murah untuk pemula. Minuman boba berasal dari Taiwan dan dikenal dengan nama Zhenzu Naicha atau susu teh dengan bola tapioka. Di Indonesia, minuman ini terkenal dengan sebutan bubble tea. Masih sedikit orang yang berbisnis atau berjualan bahan siap jadi boba. Artinya masih sedikit saingan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberi semangat kepada sobat semua yang akan mencoba bisnis jualan bahan siap jadi bola boba untuk minuman kekinian es bobanya. Dan sobat yang masih bingung akan memulai bisnis apa yang akan dijalankan, sobat bisa coba dengan jualan atau bisnis sampingan jualan bahan siap jadi bola boba. Pada kesempatan kali ini, saya akan informasikan bahan-bahan yang umum digunakan untuk membuat boba, dan saya ambil referensi videonya dari channel Ara Kitchen. Bahan-bahannya seperti tepung tapioka, gula aren atau gula merah, coklat bubuk, air, dan bahan untuk pembuatan sirup bola boba. Bahannya seperti gula aren atau gula merah, kemudian air. Sirup ini adalah berfungsi agar boba tidak lengket dengan boba lainnya. Oke sobat, total ada 4 bahan yang digunakan untuk membuat bola boba pada pembahasan versi ini. Kita masuk ke pembahasan estimasi modal dan bahan yang akan kita keluarkan untuk pembuatan boba ini. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini hanya asumsi. Ini harus sobat koreksi. Jika ada kekeliruan perhitungan, sobat tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke, lanjut. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah saya tinggal dan informasi di internet. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing, bahan dan kebutuhan lainnya yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya untuk membuat bola boba ini. Bahan pertama yang digunakan adalah tepung tapioka sebanyak 120 gram dengan harga Rp625 jika kita membeli ukuran yang 500 gram dengan harga Rp5.000. Bahan kedua yang digunakan adalah gula aren sebanyak 50 gram dan 100 gram untuk membuat sirupnya, dan total untuk satu resep ini digunakan sebanyak 150 gram gula aren dengan harga Rp2.550. Jika kita membeli 1 kilogramnya harganya Rp17.000. Bahan ketiga yang digunakan adalah coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan yang setara dengan 7 gram dengan harga Rp127. Jika membeli 1 kilogramnya harganya adalah Rp18.200. Dan informasi harga ini saya dapat dari toko online. Link informasinya ada di deskripsi. Bahan keempat yang digunakan adalah air sebanyak 300 ml yang bisa kita dapatkan secara gratis di rumah. Oke sobat, akan coba kita hitung total modal resep dan total modal global untuk membuat bola boba ini. Oke, modal untuk satu resep pembuatan bahan siap jadi boba adalah Rp3.302 dan modal globalnya adalah Rp40.200 yang belum ditambah ongkos minyak untuk belanja dan yang belum ditambah ongkos minyak kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat hitung saja lagi kebutuhan global yang terpakai agar bisa dihitung pengeluaran modal global pertama karena berbeda dengan modal untuk satu resep ini. Estimasi modal ini pasti tidak akan sama dengan keadaan sobat di rumah. Pasti akan ada perbedaan harga, dan jika ada yang keliru di pembahasan ini, sobat perbaiki di kolom komentar agar sobat yang lain mengerti jika ada kesalahan hitungannya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkahnya sudah saya ringkas agar sobat semua mengerti bagaimana prosesnya secara singkat. Dan jika sobat ingin melihat full cara pembuatannya, linknya ada di deskripsi. Oke, siapkan 125 gram tepung tapioka dan siapkan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian dicampur sampai rata. Kemudian disaring agar tidak ada butiran yang menggumpal. Kemudian siapkan 50 gram gula aren. Lalu masukkan 100 ml air dan masak sampai mendidih
mendidih sampai gulanya larut. Kemudian kita saring. Setelah disaring, kita masak dan nyalakan api kompornya dengan api kecil. Masukkan campuran tepung dan coklat dikit demi sedikit sambil diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau terlihat kental boleh ditambah air. Kalau terlihat encer boleh ditambah tepung tapioka. Kalau sudah seperti ini lalu kita angkat dan siap untuk dibentuk. Kemudian siapkan alas dan taburi dengan tepung tapioka agar tidak lengket. Kita pipihkan adonannya. Lalu kita potong-potong memanjang. Setelah dipotong, ambil satu potongan dan sisanya ditutup dengan kain agar tidak kering. Kemudian satu adonan ini kita giling-giling sampai memanjang seperti ini. Lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian dibulat-bulatkan menggunakan tangan seperti ini. Dan terapkan pada semua adonan. Setelah menjadi bulat semua, jangan lupa untuk menaburi kembali dengan tepung tapioka agar tidak lengket. Kemudian disaring agar tepungnya tidak banyak yang menempel pada adonan. Setelah disaring kemudian kita rebus. Kita tunggu sampai airnya mendidih dan bola bobanya mengapung. Setelah selama 25 menit boba akan seperti ini. Dan kita tunggu lagi sampai bobanya mengental dan airnya menyusut. Kalau sudah seperti ini, kita matikan apinya dan kemudian kita saring kembali. Setelah disaring, kita masukkan ke dalam air. Ini adalah tahap pencucian bola bobanya. Kita bisa menggunakan air minum untuk mencucinya atau air sumur yang bening dan bagus. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, pembuatan saus bobanya. Pertama, siapkan 100 gram gula aren. Boleh juga pakai gula merah. Lalu masukkan 200 ml air, kemudian kita didihkan sampai gulanya larut. Setelah mendidih, kita matikan kompor dan kemudian kita saring. Setelah itu, kita masak lagi beserta boba yang sudah kita saring tadi dengan api kecil sampai mengental dan menyusut. Oke sobat, seperti inilah jadinya. Oke sobat, ketahanan boba bisa bertahan selama 2 minggu atau 1 bulan jika bahannya masih seperti ini. Nah, saya estimasikan ketahanannya sampai 1 bulan saja jika penyimpanannya baik di dalam freezer karena pembuatan boba ini tanpa pengawet. Nah, ada juga penjual lain yang ketahanannya itu bisa sampai 12 bulan dan itu pasti sangat rahasia cara pembuatannya. Untuk cara penyimpanannya sobat harus kemas di dalam wadah plastik kedap udara atau di vakum seperti ini dan simpan di dalam freezer lemari pendingin. Dan jika bola boba siap saji untuk minuman seperti ini, ketahanan hanya sampai 2 hari saja jika penyimpanannya baik di dalam freezer. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi keuntungan. Pada pembahasan bagian estimasi rincian modal dan sudah saya dapatkan rincian harga dan modal untuk satu resep dan modal global untuk pembuatan bola boba siap jual. Oke sobat, saya estimasikan boba mentah untuk satu resepnya bisa mendapatkan 500 gram boba. Dan saya cek informasi harga boba mentah siap jual. Berat 250 gram adalah 8.500. Maka harga per gramnya adalah Rp34. Nah, bagaimana jika kita gunakan harga per gram dari referensi tersebut? Maka harga satu resep yang kita jual adalah Rp34 dikali 500 gram sama dengan Rp17.000. Maka itulah harga untuk satu resep yang akan kita tawarkan dengan berat 500 gram. Bagaimana sobat? Setuju? Oke, sudah kita dapatkan asumsinya untuk satu resep dengan berat 500 gram dengan harga jual Rp17.000. Oke sobat, dengan modal global pembelian bahan adalah Rp40.200 dan modal untuk satu resepnya adalah Rp3.302. Maka dengan modal global Rp40.200 bisa mendapatkan 12 resep. Oke, maka dengan asumsi satu resep bisa mendapatkan 500 gram, maka 12 resep bisa mendapatkan 6.000 gram atau setara dengan 6 kg. Nah, jika 500 gram harga jual ada 17.000, maka keuntungan satu resep adalah 17.000 dikurang modal satu resep Rp3.302 sama dengan Rp13.698. Jika dengan modal global Rp40.200 bisa mendapatkan 12 resep, maka untung bersihnya adalah Rp13.698 dikali 12 resep sama dengan Rp164.376. Dan
dan dikurang dengan modal global Rp40.200 sama dengan Rp124.176. Nah, bagaimana jika dalam satu hari terjual habis 12 resep pembuatan bola boba selama 1 bulan? Maka keuntungan bersihnya adalah Rp124.176 dikali 30 hari sama dengan Rp3.725.280. Kan lumayan sobat. Bisnis sampingan jualan boba mentah atau bahan boba dengan untung bersih Rp3.725.280 selama 1 bulan. Nah, bagaimana jika habis terjual sebanyak 24 resep, maka sebulan bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 30 hari dikali 24 resep sama dengan 30 hari dikali 24 resep Rp248.352 sama dengan Rp7.450.560. Bagaimana sobat, tertarik? Oke sobat, ini hanya informasi estimasi dan asumsi jualan boba mentah atau bahan boba. Sobat bisa koreksi dan tulis di kolom komentar jika ada kekeliruan agar sobat lain yang akan memulai bisa mengetahui di mana lagi kesalahannya dan bisa menghindari kesalahannya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan boba mentah ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya dengan modal satu resep Rp3.302 dan modal global pembelian bahannya adalah Rp40.200. Maka dengan modal global Rp40.200 bisa mendapatkan 12 resep. Oke, maka dengan asumsi satu resep bisa mendapatkan 500 gram, maka 12 resep bisa mendapatkan 6.000 gram atau setara dengan 6 kg. Nah, jika 500 gram harga jual adalah 17.000, maka keuntungan satu resep adalah 17.000 dikurang Rp3.302 sama dengan Rp13.698. Jika dengan modal global Rp40.200 bisa mendapatkan 12 resep, maka keuntungan bersihnya adalah Rp124.176. Dan jika dalam satu hari terjual habis selama 30 hari atau 1 bulan, maka keuntungan bersihnya adalah Rp3.725.280. Kalau lumayan sobat, bisnis sampingan jualan boba mentah atau bahan boba dengan untung bersih Rp3.725.280 selama 1 bulan atau 30 hari. Nah sobat, ketahanan boba bisa bertahan selama 2 minggu atau 1 bulan jika bahannya masih seperti ini. Dan masukkan di dalam wadah kedap udara seperti ini dan disimpan di dalam freezer atau lemari pendingin. Nah, dengan cara ini kita bisa menjual bahan boba siap jadi dan kita bisa memberikan saus gula merahnya jika ada pesanan yang siap untuk disajikan bobanya. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis sampingan jualan boba mentah siap jual untuk pemula. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi, saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini hanya informasi. Harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungan. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Sekali lagi, semoga informasi ini bisa membantu dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like
Agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat, sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.